Glorify the Lord Ensemble tidak dapat dipisahkan dari sosok Daud PM Saba yang biasa dipanggil dengan Papa Daud. Pria kelahiran Bima 14 Maret 1941 ini memiliki passion menyanyi, mencipta lagu dan melatih paduan suara. Dan dengan passion serta semangatnya melayani Tuhan, Papa Daud mendirikan Glorify the Lord Ensemble atau sering juga disebut dengan GTLE. Dalam perkembangannya, Papa Daud juga merupakan seorang pembina, figur bapak, guru, dan juga sahabat yang sangat menginspirasi komunitas Glorify di kota Bandung ini. Ketegasan, kebiasaan tepat waktu, humor, dan juga talentanya yang luar biasa dalam bidang musik merupakan inspirasi-inspirasi yang tak terlupakan dari sosok beliau. Pria yang beristrikan Octaviana Saba dan memiliki 4 anak laki-laki, yaitu Carlo, Martin, Denny, dan Ivan ini merupakan alat Tuhan yang luar biasa. Hidup Papa Daud dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan generasi muda. Ia menangkap dan juga melakukan visi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Glorify the Lord Ensemble berawal dari kegelisahan Papa Daud akan paduan suara anak-anak muda yang tampak kaku, di mana anak-anak muda tidak memuji Tuhan dengan energi, jiwa, dan kreativitas orang muda. Berangkat dari kegelisahan itu, Papa Daud menyampaikan ide membentuk paduan suara anak-anak muda yang berbeda kepada Carlos Saba, Imelda Simangunsong, dan Dewi Lestari. Ide tersebut disambut baik oleh mereka dan kemudian diajaklah beberapa anak muda yang lain untuk bergabung. Hingga terbentuklah Glorify the Lord Ensemble pada 9 Mei 1993. Visi dan misi dari Glorify the Lord Ensemble adalah mewartakan firman Tuhan melalui puji-pujian. Latihan pertama berawal hanya dari 9 orang saja yang mengikuti latihan perdana Glorify the Lord Ensemble pada 9 Mei 1993 di Jalan Taman Sari 92. Lagu pertama yang diaransemen oleh Papa Daud untuk latihan pertama adalah Glorify Thy Name. Lagu inilah yang kemudian menjadi inspirasi nama Glorify the Lord Ensemble. Dengan semakin bertambahnya minat anak muda untuk bergabung dengan Glorify, maka dilakukan audisi untuk penerimaan anggota baru. Audisi pertama kali dilakukan pada Januari tahun 2000 dalam beberapa tahap, yaitu tes vokal untuk penentuan kelompok suara, kemudian pengenalan nada dengan membaca partitur, dan wawancara motivasi. Tahapan-tahapan tersebut guna menyaring kualitas vokal dan motivasi untuk melayani dari para anggota baru tersebut. Dan seiring dengan berjalannya waktu, beberapa anggota tidak dapat lagi bergabung bersama dengan Glorify karena bekerja di luar kota atau juga menikah. Dan melihat adanya kebutuhan untuk menambah anggota baru, audisi kemudian rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali. Latihan rutin awalnya dilakukan setiap Selasa, namun melihat kebutuhan yang meningkat sejak tahun 2001, latihan rutin ditambah menjadi 2 kali, seminggu, Selasa, dan Kamis. Pelatih Glorify ialah Papa Daud, dibantu oleh Martin Saba dan Denny Saba. Setelah Papa Daud meninggal dunia, jabatan pelatih Glorify dipegang oleh Denny Saba dan Martin Saba. Latihan Glorify berpindah beberapa kali dari rumah salah satu anggota, Gereja Victory Outreach, Gereja Baptis, Geraha Cihampelas, Cafe Cili Padi, dan kemudian sejak tahun 2010 bertempat di gedung ICC Cihampelas. Sejak terbentuk Glorify telah memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan beberapa seksi yang dibentuk untuk membantu kelancaran latihan, mengatur pelayanan, dan kekeluargaan di Glorify. Kepengurusan selama beberapa tahun mengalami pergantian dan seksi-seksi ditambah sesuai dengan kebutuhan Glorify pada saat itu. Sejak tahun 2001 dilakukan pemilihan ketua secara terbuka oleh seluruh anggota aktif Glorify setiap periode 2 tahun. Musikalitas dan warna musik Glorify semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Referensi lagu-lagu semakin bervariasi
dengan bertambahnya musisi-musisi gospel. Di antaranya menginspirasi Glorify adalah Kirk Franklin, Israel Houghton, Ty Tribbett, dan masih banyak lagi. Lagu-lagu yang dibawakan Glorify tidak terbatas pada musik gospel atau rohani saja, namun juga lagu-lagu yang memiliki nilai positif, lagu nasional, lagu daerah, dan juga lagu-lagu lain sesuai dengan permintaan saat pelayanan maupun yang ditulis aransemennya oleh anggota Glorify. Pelayanan Glorify tidak terbatas di gereja atau acara rohani, tapi meluas ke panti asuhan, panti jompo, pemberkatan dan resepsi pernikahan, acara pemerintahan, serta acara-acara di berbagai stasiun televisi tanah air. Selain di Bandung, Glorify telah melayani di berbagai kota besar di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Tidak hanya bernyanyi, Glorify juga melayani melalui berbagai kegiatan sosial. Album pertama Glorify keluar di tahun 2007 dengan judul Satu, berisi 10 lagu yang merupakan hasil ciptaan beberapa anggota Glorify. Puji Tuhan, album pertama ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan banyak kesaksian yang disampaikan setelah mendengarkan album tersebut. Glorify bukan hanya sekedar kelompok paduan suara. Glorify merupakan sebuah keluarga besar, sebuah komunitas anak-anak muda yang saling membangun dan saling menajamkan satu sama lain dalam Tuhan. Sebagai salah satu sarana untuk mewujudkannya, diadakanlah retreat setiap tahunnya. Setiap tahun selama 2 hingga 3 hari, seluruh anggota Glorify meluangkan waktu untuk lebih dekat satu sama lain, disegarkan dengan berbagai pengajaran firman Tuhan dan juga kegiatan-kegiatan yang membangun keakraban sesama anggota. Dalam perjalanan pelayanan Glorify, terdapat beberapa mentor yang selalu setia, membimbing, mendoakan, dan mengarahkan komunitas ini. Antara lain, Samuel Saputra, Jonathan Patiastina, Daniel Alexander, Cornelius Wing, Rubin Ong, Johnny Abednego, Yohanes Sunardi, dan beberapa hamba Tuhan lain yang selalu mensupport Glorify dalam berbagai pelayanan. Konser Breakthrough pada tahun 2003 di Sabuga bertujuan untuk menjangkau anak-anak muda di Kota Bandung. Konser Natal setiap bulan Desember di Mall Ciputra, Jakarta yang dimulai sejak tahun 2003. 13 Februari 2011, Glorify mengadakan konser tribute to Papa Daud dalam rangka mengenang 1 tahun berpulangnya Papa Daud ke rumah Bapa. Bertempat di Sabuga, konser ini didukung oleh artis-artis seperti Glenn Fredly, Ruth Sanaya, Dira Sugandi, Benny dan Berry Likumahua, Sabar, dan masih banyak lagi. Dengan budget yang terbatas, namun dengan support oleh banyak pihak, acara ini boleh terselenggara dengan baik. Bahkan mendapatkan keuntungan yang semuanya disumbangkan untuk desa Waikokak di Nusa Tenggara Timur, di mana desa ini belum memiliki listrik. Puji Tuhan, beberapa bulan setelah mendapatkan sumbangan berbentuk tabungan bagi setiap kepala keluarga, desa Waikokak kini telah dialiri listrik. Make a Change, mini konser pertama kali dilakukan di Semarang pada bulan Juli 2012, kemudian di Surabaya, dan kemudian berlanjut di Bandung pada Agustus 2012. Tema ini diangkat karena kerinduan Glorify untuk membuat perubahan. Perubahan itu harus dimulai dari perubahan diri sendiri yang akan mengubah keluarga dan nantinya akan berdampak bagi bangsa kita untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Proses yang cukup panjang dibutuhkan untuk menyelesaikan album ini. Pengumpulan lagu dimulai sejak tahun 2009, namun karena berbagai kesibukan dan masalah biaya yang belum tersedia, persiapan album ini sempat terhenti selama beberapa waktu. Akhirnya pada pertengahan 2011, tim album kembali berkumpul. Proses pemilihan lagu, aransemen, dan target-target mulai ditetapkan. Sehingga pada Agustus 2011, lagu pertama siap direkam,
Lagu ke-13 akhirnya bisa dirampungkan pada Agustus 2012. Proses 1 tahun persiapan ini disebabkan kesibukan Glorify dalam berbagai pelayanan dan konser yang tetap berjalan. Keluarga besar Glorify kini telah berjumlah 300 hingga 500 orang yang terdiri dari alumni dan juga anggota Glorify yang masih aktif. Mereka berasal dari berbagai macam suku, latar belakang keluarga, pendidikan, profesi, denominasi gereja, dan juga karakter. Hal ini memperkaya Glorify dengan berbagai kreativitas, ide, mimpi, inspirasi, dan juga talenta. Namun tak sedikit juga timbul perselisihan, perdebatan, dan juga konflik dalam perjalanan Glorify. Dengan tujuan tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan, menerima kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing anggota, dan bersandar pada kasih dan hikmat Tuhan, setiap perbedaan maupun juga masalah yang timbul dapat direspon dengan baik, sehingga Glorify dapat terus bertahan sampai saat ini dan semakin dewasa. Banyak anggota yang merasa Glorify ini bukan cuma tempat latihan bernyanyi, namun juga merupakan sekolah karakter. Sekolah karakter ini telah Tuhan pakai untuk membentuk dan juga mengubah paradigma, serta memulihkan banyak anak-anak muda dalam proses menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Kerinduan kami, Glorify terus bertumbuh, menjadi lebih dewasa dalam setiap prosesnya dan menggenapi setiap rancangan Tuhan. Kami rindu Tuhan memakai Glorify terus untuk menjamah hidup banyak orang, terutama generasi muda, bukan hanya melalui pujian yang kami nyanyikan, tapi terutama melalui hidup kami yang telah diubahkan. Kami sebagai generasi muda berharap bisa membawa perubahan bagi sekeliling kami, keluarga, dan bangsa ini, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan.